12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Shalom Grow Center Family, welcome home. Selamat datang dalam ibadah raya Grow Center Manado. Yesus adalah sumber keselamatan yang menguatkan kita agar kita tidak takut dan gentar. Jadilah saksinya Tuhan, agar orang lain dapat merasakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Perbuatannya yang mulia haruslah kita beritakan sampai kepada bangsa-bangsa. Perlu diketahui bahwa ibadah ini menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk itu, Bapak dan Ibu agar tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker. Dan mohon untuk tidak makan dan minum dalam ruang ibadah. Yang sudah siap memuji Tuhan hari ini boleh katakan, saya siap. Haleluya. Selamat menikmati berkat Tuhan dan damai sejahtera dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita bangkit berdiri saudara, sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Sebab dialah jalan kebenaran yang menyelamatkan setiap kita. Dia Tuhan yang bertakhta atas pujian umat-Nya. Sama-sama saudara tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Pelukis cakrawala, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati memberikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Kawala yang sampai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
sekali lagi kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh Allah, datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat-mujizat dinyatakan. Rintis, katakan datanglah dan bertahan, datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Berikan suara-suara buat Allah kita yang besar. Haleluya. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Serta isinya kita semua memuji Tuhan. Mari kita bertangan lebih meriah bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, Jesus. Biar langit dan bumi beserta isinya memuji Engkau, menyembah Engkau, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Dari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Lagi jemaat Tuhan, ya sama-sama. Haleluya. Haleluya, amin,
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Karena kerinduan kami Tuhan hanyalah untuk menyembah-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, kerinduan kami Bapa. Mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Kami naikkan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan.
hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama dengan para kudus dan malaikat di surga kita menyembah Tuhan. Ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Come on, let's worship Jesus, let's worship Jesus. Kau ku sembah Jesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami rindu selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus muliakan dan tinggikan Tuhan. Tuhan hadir sore hari ini di tengah-tengah kita. Mari buka hati-Mu. Bebaskan rohmu, mari sembah Tuhan. Oh ya,
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku Come on, they worship Jesus. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Oh ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. We worship you Jesus. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus. Oh ya la 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 ya la la la. We worship you. We exalt you, Lord. We exalt you, Lord. Mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi. I exalt thee. Yes, come on. I exalt thee. We exalt thee, Lord. I exalt thee. Oh, we exalt thee, Mari lebih lagi kita naikkan di hadapan Tuhan. Sambil saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sikaralaya bara-bara-baya takandaralaya bara-baya bara-baya base. Sikaralaya ralaya 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 batakandaralaya ba. Kau yang layak Tuhan kami sembah. Kau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami muliakan. Dan Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, di atas bangsa kami dan kota kami. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami sore ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Dan biar sore ini lebih besar lagi Kau pendengarkan panggilan-Mu atas bangsa kami. Sebagai third Pentecost, Tuhan, messenger third of Pentecost Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan atas bangsa kami dan kota kami Tuhan. Penuhi terus bangsa kami, lawat terus Tuhan bangsa kami sampai dari Aceh
Aceh sampai Papua Tuhan akan mengalami Pentakosta yang ketiga. Api revival-Mu akan menyebar Tuhan dan akan pergi ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan memberkati kota kami Manado Tuhan. Biarlah Manado dipulihkan, Manado Tuhan dilawat Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan bukan cuma di gereja-gereja yang mengalami Tuhan, tapi di jalan-jalan, di lorong-lorong, di rumah-rumah akan mengalami lawatan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengangkat tangan memberkati wadah di mana kami dibentuk, wadah di mana kami dididik, wadah di mana kami dimuridkan, dan wadah di mana kami bertumbuh Tuhan. Growth Center Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersatu hati. Berdoa buat Pastor Niko Nyoto Raharjo. Biar Tuhan Engkau berkati bersama 4 wakil gembala. Kesehatan, kekuatan terus jadi bagian hamba-hamba-Mu. Dan kami juga berdoa buat Pastor Andy Cokro, Ibu Lia Tuhan, Pastor Chandra Manalip, Ibu Nova, bahkan Wakil Gembala Pastor Carlo dan Ibu Thelma Tuhan. Tuhan terima kasih buat panggilan-Mu Tuhan atas gereja ini untuk berdiri. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Manado Tuhan, tapi bangsa-bangsa Tuhan. Lebih lagi Tuhan, expansion Tuhan. Perlebar kapasitas Growth Center Tuhan hari-hari ini. Biar kami lebih banyak lagi Tuhan menyelamatkan yang terhilang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengangkat tangan memberkati Pastor Joni Novianus yang akan membawakan firman hari ini. Tuhan Engkau berkati dengan urapan yang baru, hikmat yang pewahyuan yang turun atas Pastor Doni Tuhan. Hamba-Mu berkat, biar berkat tercurah atas Pastor Doni. Dan kami berdoa Tuhan, biar hari ini ketika firman disampaikan, itu seperti aliran air yang mengalir, yang akan membuat kedamaian atas setiap kami, akan memberikan kekuatan yang baru atas kami, akan memberikan jawaban atas setiap kami. Dan kami percaya kami pulang tidak sama lagi, karena Kristus sudah mengubahkan paradigma kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan, lawat kami, biar hari ini kami mengalami Tuhan. Hari ini kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini jadi bulan kesaksian bagi kami. Kami akan pergi dari tempat ini bukan sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami melangkah dengan iman. Kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami bergerak, untuk kami melihat seperti Kristus melihat. Kami mendengar seperti Yesus mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh ada sore malam hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bahkan di sore malam hari ini kami memperoleh kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami akan memberi, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan yang siap memberikan persembahan dengan sukacita, katakan amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan Growth Center Manado sepekan. KUL atau Community of Love sepanjang minggu ini dilaksanakan lewat KUL masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tergabung dalam KUL, dapat menghubungi infodesk yang ada di pintu keluar. Ibadah Grow Generation diadakan hari Jumat jam 7 malam. Rumah doa atau House of Prayer diadakan hari Sabtu jam 10 pagi secara onsite di GC Hall lantai 5 Star Square Mall. Grow Profesional diadakan setiap hari Sabtu 20 November 2021 jam 7 malam secara online. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki anak berusia 12 tahun ke bawah dapat mengikuti ibadah Grow Children yang diadakan secara online setiap hari Minggu jam 1 siang, dapat diikuti lewat link Zoom dan juga akun Facebook Grow Center Manado. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk bersama-sama dalam ibadah raya minggu depan tanggal 21 November jam 5 sore di tempat ini. Mari ajak rekan saudara kita untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat ibadah Sunday Service. Bagi jemaat yang mau berkomitmen untuk menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado, dapat mengisi form KKJ atau kartu keluarga jemaat yang terdapat di infodesk di depan pintu keluar. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui bank transfer, dapat mengirimkannya melalui rekening Bank BCA yang tertera di layar. Dapat juga scan QR Code yang ada di layar. Info lebih lanjut dapat memfollow akun Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom semuanya, shalom Grow Center. Shalom. Besar percaya setiap kita penuh dengan sukacita. Amin. Dan sukacita hari ini begitu luar biasa karena tepat hari ini ada 6 orang anak yang akan diserahkan buat Tuhan. Saya ajak semua yuk naik ke depan sama-sama. Ada anak Lionel, ada anak Karenina, ada Maher, ada Elijah, ada Elnatan, ada Isaya. Wow, luar biasa. Semua nama-nama yang luar biasa. Yuk sekali lagi kita beri tepuk tangan. Sip. Setiap kali kita ada penyerahan anak-anak, itu tanda bahwa gereja ini bertumbuh. Gereja ini mengalami ekspansi. Amin. Dan mereka adalah generasi penerus dari gereja ini. Lihat begitu lucu, begitu luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak ini. Biar kiranya pengurapan Tuhan ada atas mereka. Amin. Yuk kita berdoa. Rabaya. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Terutama kami serahkan Isaiah Ben Gurion Paulus ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dari masa kecil Tuhan terus membimbing ke langkah kehidupannya. Kami berkatakan pengurapan Tuhan ada atas Isaiah Ben Gurion Paulus di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati Yohan dan Tasya, berkati keluarga ini. Biar mereka menjadi keluarga yang membesarkan saya Tuhan untuk takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat El Nathan, Rangga Ampo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pengurapan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagiannya. Dia bertumbuh kuat, sehat, dan menjadi alat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkati Rusli dan Felisa Tuhan. Berkati kedua orang tuanya. Biar dengan takut akan Tuhan mereka akan membesarkan El Nathan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk dipakai Tuhan menjadi alat kepunyaan Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat Maher, Elbridge Pangemanan, dan Dwight Pitt Elijah Pangemanan. Kami berdoa biarlah kedua anak ini tumbuh dengan takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka di dalam tangan Tuhan adalah masa depan yang gilang dan gemilang. Berkati Lumen, berkati juga istrinya Tuhan. Berkati mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati Gita juga Tuhan, untuk membesarkan kedua anak ini menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Karenina, Sarah, Odelia Pardede. Biar kiranya roh doa pujian dan penyembahan ada atasnya. Dia bertumbuh menjadi anak yang sehat, yang kuat dan terus memuliakan Tuhan. Berkati Ronald, begitu juga dengan Farah Tuhan. Berkati kedua orang tuanya. Kami percaya mereka akan membesarkan anak ini dengan takut akan Tuhan. Pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kami berdoa buat Lionel, Matthew, Akihari Tuhan. Biar terus roh Tuhan ada atasnya. Pengurapan Tuhan. Pertumbuhan yang sempurna kami berdoa. Menjadi bagiannya, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Berkati Donald, berkati Paula Tuhan. Berkati keluarga ini. Biar terus perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, Engkau mengurapi anak-anak ini. Engkau memberkati orang tua mereka. Engkau berkati keluarga besar mereka. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih, banyak selamat buat Donald dan Paula, buat Lionel, buat Karenina, banyak selamat ya. Ya, silakan bisa turun. Selamat ya. Selamat ya. Oke. Buat El Nathan, Papa Mama banyak selamat. Buat saya ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Oke, dan yuk siapkan hati kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang dimana Pastor Doni, yuk sama-sama katakan, wuh. Pastor Doni sebagai Associate Pastor atau Wakil Gembala dari Grow Center Jakarta akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya persilakan Pastor Doni untuk menyampaikan firman Tuhan. Tes, oke. Shalom semuanya. Yang main keyboard boleh temenin saya satu ya. Apa kabarnya saudara hari ini? Waduh, senang sekali saya kembali bisa ada di tempat ini saudara. Terakhir saya ingat ada di tempat ini itu bulan Desember tahun 2019 ya. Dan hari ini saya kembali ke tempat ini. Bersyukur sekali saudara, luar biasa, tempatnya bagus. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, amin. Kita berdoa. Boleh main? Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami dari hati ke hati, tuangkan isi hatimu bagi setiap kami. Supaya sungguh-sungguh hari ini Tuhan, kami melihat Engkau dalam setiap firman yang dilepaskan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selama bulan November ini kita berbicara tentang buah jiwa-jiwa, amin. Saudara, kalau saya boleh jujur sama saudara, khotbah tentang ini adalah khotbah yang buat saya cukup sulit. Kenapa? Bukan karena saya nggak pernah nginjil, bukan karena saya nggak punya bahan khotbah. Tapi firman Tuhan ini saudara tahu, firman ini berbahaya buat iblis, tetapi juga berbahaya buat gereja. Kenapa? Kurang lebih 15 tahun lalu saudara saya pernah melakukan sebuah kebodohan lah namanya. Hampir kurang lebih setahun saya duduk dengan anak-anak rohani saya. Selama setahun saya ajarkan mereka untuk bagaimana mereka menjangkau kota, bagaimana mereka masuk ke 7 gunung, bagaimana saudara mereka pergi ke jalan-jalan. Dan saudara tahu di jalan-jalan itu banyak orang bertobat. Dan akibat dari itu ada kurang lebih 15 atau sampai 20 orang anak pang, saudara tahu anak pang? Rambutnya yang runcing-runcing, badannya bau-bau, dalam tanda petik maaf saudara ya, agak kurang sedap wanginya. Mereka bertobat terima Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, mereka datang ke gereja. Saya baru tahu kalau mereka itu saudara, waktu datang ke gereja bawa anjing. Dengan gayanya yang aneh, dengan baunya yang gak jelas, mereka duduk di belakang. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka masuk, seluruh gereja, seluruh jemaat, pengerja melihat mereka. Dan apa yang terjadi? Gereja tidak welcome mereka. Saudara tahukah pesan buah jiwa-jiwa itu adalah pesan yang sangat berbahaya. Saudara benar mau jiwa-jiwa. Berdoa buat jiwa-jiwa itu adalah doa yang buat saya paling mengerikan. Kalau Tuhan sampai kirim jiwa-jiwa ke tempat ini, saudara mau terima? Bayangkan kalau anak-anak di kolong jembatan sekolah minggu dengan anak-anakmu. Saudara siap? Saudara selama 2 minggu ini saudara, tiap saya mau khotbah ini saya nangis. Kenapa nangis? Bukan karena buat jiwa-jiwa, saya bilang Tuhan ini pesan nih berbahaya sekali. Pesan itu seperti pesan pedang bermata dua. Dia akan menghancurkan iblis. Tapi dia juga saudara tahu membalik kepada diri kita. Dan maaf saya katakan kalau gereja tidak siap, pesan ini hanya menjadi sebuah slogan. Dan saudara kejadian itu saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Anak-anak banyak yang meninggalkan gereja dan hari ini mereka buka pelayanan sendiri. Karena gereja tidak siap dengan itu. Saudara tahu enggak bahwa kenapa jiwa-jiwa itu penting? Firman Tuhan katakan enggak ada ayatnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka kita akan menjadi apa? Saksi. Firman Tuhan tidak menulis begini, ketika Tuhan Roh Kudus turun dalam hidupmu, maka kamu akan menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa Tuhan nggak ngomong gitu? Kenapa Tuhan bilang ketika Roh Kudus turun dalam hidupmu, kamu akan jadi saksi. Maaf saya harus katakan saudara, saudara boleh serupa dengan Kristus. Saudara hidupmu boleh berubah menjadi seperti Tuhan Yesus.
Tapi maaf saya harus katakan, iblis nggak takut saudara menjadi sama seperti Yesus kalau saudara tidak pernah jadi saksi Kristus. Saudara berubah dari miskin, maaf saya katakan, jadi diberkati, jadi kaya. Saudara berubah karakternya dari yang suka marah menjadi orang yang baik hati, lemah lembut. Baik itu harus. Tapi semuanya tidak akan pernah menggoncangkan kerajaan kegelapan sampai saudara dan saya ketika hidupnya dirubah Tuhan menjadi saksi. Makanya firman Tuhan bilang ini, Roh Kudus turun dalam hidupmu. Maka kamu akan jadi apa? Saksi. Karena jiwa-jiwa itu adalah sesuatu yang penting buat Tuhan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 katakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara tahu ayat yang sangat terkenal ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus mengerti bahwa isi hati Tuhan itu cuma satu, jiwa-jiwa. Saudara tahu seluruh agama pengen ke surga, betul? Agama apapun di dunia, mereka mengajarkan dan menginginkan semua jemaatnya untuk ke surga. Tapi tahukah engkau, satu-satunya pemilik surga, dia membelakangi surga, dia turun ke dunia untuk mati buat saudara dan saya. Di situ saya menyadari bahwa ternyata saudara lebih penting daripada sorga. Makanya isi hati Tuhan terdalam itu adalah apa? Cuman satu, jiwa-jiwa. Pertanyaan yang harus saudara pertanyakan dalam hidupmu, kalau isi hati Tuhan jiwa-jiwa, isi hati kita apa? Kalau isi hati Tuhan jiwa-jiwa, saudara, isi hati gereja Tuhan apa? Kalau isi hati Tuhan jiwa-jiwa, isi hatinya gereja ini apa? Saudara boleh berkata, Pastor, hati saya jiwa-jiwa. Benar. Kalau hatimu jiwa-jiwa, saya mau tanya nih, coba pertanyakan kepada dirimu. Saudara mau enggak tukar yang berharga dalam hidupmu dengan jiwa-jiwa? Saudara berani kehilangan pekerjaanmu ditukar dengan jiwa-jiwa? Saya kalau hamba Tuhan, saya rela kehilangan pelayanan saya ditukar dengan jiwa-jiwa. Relakah saya kehilangan jabatan saya untuk ditukar dengan satu jiwa? Belum tentu. Kita gampang ngomong, saudara. Berani. Tuhan itu, Bapa itu saudara sampai tukar anaknya untuk menebus saudara dan saya. Wow. Apa yang lebih berharga dari Bapa? Lebih daripada anaknya? Enggak ada. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan lihat. Saya teringat tentang kisah Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Bisa ditampilkan gak ya itunya apa, PowerPoint-nya? Ini cerita yang sangat terkenal saudara. Nah, Yesus menjawab, ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para perampok yang merampas semua miliknya dan memukulinya, lalu meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Kemudian turun seorang imam saudara, melewati jalan tempat itu. Ketika imam ini melihatnya, ia melewatinya dari sisi yang lain. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dia muter lewat jalan lain saudara. Lalu dikatakan, begitu juga seorang Lewi. Imam itu pendeta, saudara. Lewi itu para pelayan Tuhan. Datang dan lewat ke tempat itu. Ketika tiba dan melihat orang itu, terulang. Ia melewatinya dari sisi yang lain.
Kemudian ada seorang Samaria yang sedang berpergian dan ia lewat juga di situ. Ketika ia melihatnya, perhatikan saudara, saya tulis dengan huruf yang merah. Dikatakan apa? Jatuhlah belas kasihannya. Ia menghampiri dan membalut luka-luka orang itu, saudara, serta menyiramkan minyak dan anggur. Setelah itu ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengambil 2 dinar dan menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata, rawatlah dia, dan jika yang kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan membayar gantinya kepadamu pada waktu aku kembali. Saudara pasti sudah pernah baca cerita ini. Ada seorang yang dirampok, dipukuli bahkan hampir setengah mati. Lalu yang pertama saudara, ada imam lewat, dicuekin. Ada orang Lewi lewat, dicuekin. Saudara harus mengerti begini. Yeriko adalah kota imam dan Yerusalem adalah pusat peribadatan. Sehingga tiap hari imam dan orang Lewi itu bolak-balik dari Yeriko ke Yerusalem untuk menyelesaikan dan menunaikan tugas mereka dalam hal ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi saudara, mereka itu secara lahiriah itu menjalankan semua urusan ibadah. Secara lahiriah mereka mengerjakan begitu banyak pelayanan, tetapi saudara, manusia batiniah mereka tidak pernah bersentuhan dengan namanya belas kasihan. Saudara, bukankah seringkali itu yang terjadi dengan kita anak-anak Tuhan? Kita sangat sibuk dengan kegiatan rohani kita. Tetapi esensi yang paling penting yaitu belas kasihan Tuhan tidak bersinggungan dengan hidup kita. Aduh, saya kayaknya pengep. Gak apa-apa, buka ya. Udah panas, saudara, pakai jas. Saudara, di dunia ini ada 2 hal yang membuat orang bertingkah laku jadi aneh dan dalam tanda petik gila. Yang pertama itu adalah cinta. Saudara pernah dengar seorang kakek 80 tahun, saudara, tiba-tiba jatuh cinta dengan seorang wanita. Tiba-tiba kakek itu berubah dandanannya, pakai topi koboi, pakai celana jeans, saudara, pakai kemeja yang mulai lagi merecet, saudara tahu merecet, slim fit. Cinta membuat dia melakukan hal yang aneh. Tapi tahukah saudara, ada hal kedua, saudara, yang membuat orang berperilaku aneh, yaitu apa? Belas kasihan. Orang Samaria tadi saudara tahu, itu melakukan hal yang tidak biasa. Saudara, pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh masyarakat Israel. Mereka adalah orang yang tidak diingini oleh masyarakat pada umumnya, saudara. Dan ketika orang Samaria itu dia menolong orang yang dirampok, saudara tahu, sebetulnya dia punya berbagai alasan, saudara, untuk apa? Untuk tidak melakukan itu. Yang pertama, saudara, kalau dia melakukan itu, saudara, mungkin ketika dia menolong orang itu, saudara, orang yang ditolongnya bisa marah enggak? Bisa marah. Lu ngapain orang yang tidak diinginkan, bukan orang Yahudi, tapi kamu menolong aku. Dan saudara tahu yang kedua adalah, saudara, kalau orang ini menolong, orang Samaria ini menolong, saudara, itu beresiko tinggi. Kenapa? Mungkin ada perampoknya masih dekat. Dan saudara, mungkin ketika perampoknya dekat, saudara, itu akan menjadi apa? Dia akan menjadi korban yang selanjutnya, saudara. Dan saudara perhatikan yang ketiga, saudara, kalau orang Samaria ini menolong, dia kehilangan waktu, betul? Berapa banyak saudara yang bisnismen, kalau saudara menolong orang, saudara bilang gini, waduh, waktuku mungkin hilang. Aduh, mungkin waktuku habis. Tapi saudara, apa yang terjadi? Orang Samaria enggak. Dan yang luar biasa, saudara, orang Samaria ini, saudara, bahkan dia mengeluarkan uang untuk orang ini. Saudara, belas kasihan itu seringkali membuat kita manusia bisa melakukan hal-hal yang gak wajar, yang aneh. Dan itu yang terjadi dengan orang Samaria. Oleh karena itu saudara tahu, belas kasihan atau dalam bahasa Inggrisnya compassion,
itu adalah kata kerja. Compassion atau belas kasihan itu bukan pemikiran atau bukan perasaan sentimental kita. Tetapi lebih merupakan apa? Gerakan hati yang direalisasikan lewat apa? Tindakan, saudara. Oleh karena itu saya maaf katakan ya. Penginjilan itu saudara, itu bukan suruhan. Saudara hari ini bulan ini bicara penginjilan, betul tiap hari. Saya yakin ada saudara mungkin nginjil. Tapi siapa diri kita yang di dalam yang sesungguhnya? Belum tentu. Contoh, kalau hari ini ada sampah di tempat ini jatuh. Berapa banyak orang yang mungut sampah? Pastor Chandra luar biasa jadi kesaksian saudara waktu di Grow Center Bekasi. Dia mungutin sampah. Ketika saudara lihat sampah di gedung ini, berapa banyak yang ambil? Sebagian besar pasti cuekin. Betul? Kenapa? Karena kalau enggak punya hatinya, penginjilan itu hanya slogan yang ketika bulan ini disampaikan, saudara akan menginjil, tapi besok lusa kita lupa semuanya. Oleh karena itu saudara, belas kasihan itu berbeda dengan kasihan. Saudara tahu belas kasihan itu beda dengan kasihan. Bisa next tuh. Belas kasihan itu muncul dari hati Tuhan karena kasihnya. Tapi kasihan itu muncul dari hati kita karena kita melihat situasi yang terjadi. Saudara lihat orang-orang sedang kesakitan, saudara pikir, waduh kayaknya hatiku kasihan. Itu kasihan saudara. Tapi belas kasihan itu muncul dari apa? Hatinya Tuhan. Makanya belas kasihan tuh gak bisa dibuat-buat saudara. Oleh karena itu saudara dikatakan begini, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus, Bapa yang penuh belas kasihan, Father of compassion saudara. Dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur, perhatikan saudara. Allah yang sumber belas kasihan dan sumber penghiburan, dikatakan ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, dari ayat ini saya percaya begini, kita ini sulit untuk mempunyai belas kasihan yang sejati, sampai kita itu merasakan dan menerima belas kasihan yang sejati dari Tuhan. Saya kasih contoh yang gampang. Saudara yang pernah hidupnya susah? Saya pernah. Saudara, kalau saudara hidupnya susah, pernah saudara buat makan aja susah. Saudara waktu lihat orang susah, gak akan ngomong gini, wah lu kurang beriman. Lu kurang doa sih. Bayar perpuluhan enggak? Enggak. Saudara, saya tuh kalau lihat orang susah makan, saya tahu rasanya saya pernah susah makan. Sehingga apa? Saya akan ngomong gini, lu kurang beriman ya. Saya pendeta juga pernah ngalamin. Saya akan melihat orang itu dengan cara pandang yang berbeda. Saudara kalau pernah sakit kanker, saudara. Saudara waktu lihat orang yang sakit kanker lagi bergumul berjuang, saudara tahu perjuangan saudara. Saudara gak akan bilang ini, lu sakit makanya lu dikutuk kali. Saudara akan mulai gini, saudara akan mulai cara pandang yang berbeda. Saudara tahu bagaimana orang ini bergumulnya. Saya tahu waktu saya lagi sakit kanker itu saya bergumul sakitnya sampai menjerit. Rasanya pengen bunuh diri, rasanya pengen nyerah. Dan waktu saudara lihat itu, saudara akan bilang, aku juga pernah begitu. Yuk, kamu bisa. Itu gak bisa dibuat-buat saudara. Itu gak bisa diajar di kelas penginjilan saudara, 4 SKS gak bisa. Bahkan gak bisa dikhotbahkan di ibadah raya. Belas kasihan itu saudara harus dialami. Saya tahu saudara rasanya sampah diubah jadi Tuhan. Saya waktu lihat orang-orang yang seperti itu, hati saya gak tahan.
Oleh karena itu saudara, kita buka Kolose 3 ayat 12, next itunya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya. Perhatikan sudah, firman Tuhan katakan begini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, poin kedua yang saya ingin sampaikan adalah begini. Belas kasihan itu seperti pakaian. Itu adalah pilihan kita mau memakainya atau tidak. Saudara mungkin belum merasakan belas kasihan seperti tadi yang saya katakan. Tapi saudara, belas kasihan firman Tuhan katakan itu seperti pakaian, kenakanlah belas kasihan. Kalau mengenakan saudara artinya apa? Itu pilihan saudara, betul enggak? Saudara nanti pulang dari tempat ini besok pagi, saudara bangun pagi, saudara mau pakai apa? Pakai baju seperti apa, sepatu seperti apa? Itu pilihan, betul saudara? Maafkan saya ngomong-ngomong, saya berpakaian seperti ini saudara, karena saya nggak tahu ada perjamuan, saya lupa, betul. Pilihan, betul saudara? Belas kasihan itu seperti pakaian saudara. Kita akan memakainya atau tidak, itu adalah pilihan. Makanya saudara tahu, next slide. Kata compassion atau belas kasihan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu dengan, passion itu bukan gairah, tapi passionnya ini berbicara tentang suffering atau penderitaan. Jadi compassion itu berbicara apa? Kita menderita bersama-sama dengan orang yang menderita. Itu compassion. Saudara pernah ingat bagaimana sebelum saudara diselamatkan Tuhan? Saya ingat begitu dulu waktu saya belum diselamatkan Tuhan, hidup saya sangat menderita. Hidup saya saudara sangat sulit bukan apa ya, saya kecanduan narkoba. Hidup saya nggak ada sukacita saudara, hidup saya nggak punya arti. Sehingga begini, waktu saya lihat orang yang seperti itu, saya merasakan penderitaan yang sama dengan orang itu. Sehingga saudara tahu apa, tiap lihat orang seperti itu, hati saya nggak tahan. Hati saya nggak sabar, hei, dulu aku juga seperti kamu. Tapi kamu tahu, aku hari ini berubah. Karena ada Yesus yang rubah hidupku. Sebenarnya sesimpel itu saudara. Makanya saudara minggu lalu, saudara bisa lihat di YouTube Grow Center. Buah jiwa-jiwa itu akan terjadi ketika apa? Kita meninggikan Tuhan. Ketika kita meninggikan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Penginjilan itu bukan metode, saudara, karena kita nggak bisa menobatkan orang, nggak bisa. Tapi kita bisa menceritakan, aku ini diubahkan karena siapa? Yesus. Aku tuh lihat kamu, nggak tahan. Aku dulu tahu rasanya, kecanduan narkoba itu menderita banget. Saya tahu begitu kesakitannya tubuh ini. Saya tahu kamu ini gak bisa lakukan apapun ketika seperti itu saudara. Ketika itu terjadi compassion. Kita menderita, merasakan derita yang sama seperti orang yang lain rasakan. Itu namanya belas kasihan. Dan itu saudara yang terjadi dengan orang Samaria itu. Makanya kenapa saudara gereja perlu punya belas kasihan. Saya akan tutup dengan ini, Markus 1 ayat 41. Saya hanya ambil satu contoh tapi saudara bisa cari di Alkitab begitu banyak saudara kejadian ini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara harus mengerti, Pastor, kalau saya punya belas kasihan, kenapa emang? Poin yang ini saya mau katakan, belas kasihan akan menghasilkan namanya mujizat.
Kenapa hari-hari ini saudara gereja kehilangan kuasa? Bukan Yesus nggak ada di gereja, tapi gereja hari ini kehilangan namanya belas kasihan Tuhan. Kita sibuk seringkali saudara seperti tadi saudara imam dan orang Lewi. Tiap hari bolak-balik saudara Yeriko, Yerusalem, Yeriko hanya untuk apa? Melakukan kegiatan agama dan ibadah dan sibuk menyembah Tuhan. Tetapi ketika kita melihat saudara, jiwa-jiwa, kita pikir itu tidak lebih penting daripada penyembahan kita sama Tuhan. Makanya saya akan tutup dengan ini, coba next slide. Maaf. Kata-kata ini saudara saya kutip dari seseorang, ini nonjok hati saya. Ayat ini berkata begini, hari di mana para pemimpin Kristen yang profesional dalam tanda petik itu akan berakhir. Dia bilang gini, ayo kotori lagi tanganmu. Seperti Yesus juga mengotori tangannya. Dan jadi contoh buat apa? Domba-domba yang kita pimpin, Tuhan percayakan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Saudara, saya pernah cerita ini. Saudara tahu, Tuhan itu mengotori tangannya beberapa kali. Ketika dia menciptakan bumi dan seluruh isinya, saudara tahu Tuhan berfirman, betul? Hari yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Tuhan mengotori tanahnya. Dia membentuk manusia dari debu tanah. Betul? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan itu tidak buang Adam dan Hawa. Tuhan itu tidak pencet Adam dan Hawa lalu ciptakan Joni dan siapa. Tidak. Tapi saudara tahu, Tuhan cari Adam. Adam, di manakah engkau? Ketika dia bertemu dengan Adam, saudara tahu, Tuhan kotori tangannya lagi untuk yang kedua kali. Dia sembeli itu hewan. Dia pakaikan di Adam. Dan tidak cukup saudara. Tuhan mengotori tangannya 2 kali. Dia datang ke dunia. Dia naik ke atas kayu salib. Dia korbankan hidupnya. Dia tukar dirinya. Karena saudara tahu, saudara terlalu berharga buat Bapa di sorga. Saudara begitu berharganya saking apa? Rela tukar. Saya akan tutup dengan ini, semoga ini nonjok saudara. Saudara tahu orang di luar sana, untuk kaya, dia rela loh tukar anaknya demi kekayaan. Saudara pernah dengar anaknya mati, dia kaya. Anaknya cacat, dia kaya. Pernah dengar saudara? Pasti pernah ya. Orang dunia saudara, untuk harta yang tidak kekal, dia rela tukar yang dia miliki. Masa saudara untuk mahkota yang Tuhan sediakan nanti, saudara gak berani tukar apa yang saudara miliki. Makanya saudara di khotbah minggu lalu saya katakan, saudara kita gak akan pernah pergi sampai kita berani lepaskan apa yang kita miliki. Saudara gak akan pernah berani pergi keluar sampai saudara berkata cukup untuk dirimu dan saya. Enggak. Kalau saudara berkata cukup Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku. Saudara akan mulai punya cara pandang yang berbeda saudara. Saudara akan melihat jiwa-jiwa dengan cara yang berbeda. Saudara akan pergi keluar gini. Penginjilan itu bukan menjadi sebuah burden, sesuatu yang berat gitu. Waduh harus nginjil. Cerita Yesus, bukan itu saudara. Tapi penginjilan berbicara apa? Ceritakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah hari ini saudara hatinya Tuhan ini
termeterai di hatimu. Dan kita harus sepakat, kalau ada yang datang wanita tunasusila, kalau udah bertobat kita terima. Tapi kalau masih praktek bagaimana? Nggak mudah kan? Tapi biarlah saudara hari ini kita sama-sama, amin. Oke. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai berbicara. Dan biarlah setiap kami hari ini Tuhan mempunyai hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk, setiap minggu kedua kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau belum bisa lambaikan tangan. Oke, ada di sini. Tolong di sebelah sana juga ada. Bisa tolong bantu. Bagi yang sudah dapat roti dan anggur, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ini waktu yang terbaik untuk kita terbuka di hadapan Tuhan. Adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan untuk kita minta ampun di hadapan Tuhan, untuk kita bertobat? Yuk kita beberapa waktu saat ini, kita sama-sama berdoa, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan ingatkan kepada kita, ada yang harus kita ampuni, biarlah kita juga mengampuni. Kalau ada dosa yang harus kita minta ampun di hadapan Tuhan, biarlah kita juga minta ampun. Tuhan Yesus, saat ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Lahirkan dan kuduskan kami. Layakan kami untuk dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bukan sebaliknya Tuhan. Ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dan setiap minggu kedua kita akan membawa perpuluhan kita. Gereja ini percaya untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan gereja ini bisa berjalan juga karena kemurahan hati Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang sudah membawa, mentransfernya, yuk sama-sama angkat perpuluhan kita. Angkat tangan Bapak Ibu yang juga belum sempat membawa hari ini, angkat tangan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kalau hari ini kami dapat membawa persembahan perpuluhan, kami mau taat untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kami percaya dengan firman-Mu. Engkau yang berkata, ketika kami membawa persembahan perpuluhan, maka Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ke dalam lumbung perbendaharaan kami. Engkau akan menghalau setiap belalang pelahap, belalang pelompat. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengembalikan perpuluhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, setiap usaha pekerjaan tangan hamba-hambamu, jemaatmu di tempat ini. Biar mereka berhasil, beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk membawa persembahan, sama-sama katakan, amin. Gembala di tempat ini, saya mau menyambut dan mau katakan selamat datang buat Sister Nancy, buat Bapak Wen, Ibu Suminar, Brother Yosua, Brother Daniel dan Misael. Welcome home. Selamat datang di keluarga Grow Center. Jika Bapak Ibu butuh untuk menanyakan atau butuh pelayanan lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Asar yang ada dan bisa mengisi kartu Get Connected. Amin. Kami ingin kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita,
Minggu yang lalu, salah satu cara untuk kita menghasilkan buah-buah jiwa, yaitu kita mulai menulis nama orang-orang yang kita doakan. Saya bisa minta multimedia, ada 300 nama lebih yang ditulis oleh Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menulis, keluarga, teman yang Anda butuh untuk mereka mengalami jamahan Tuhan, Anda bisa mengisi form untuk kita sama-sama berdoa. Yuk sama-sama kita arahkan tangan, kita berdoa. Bapak, kami berdoa buat Shirley, buat Sira, buat Silvana, buat Sin, buat Sinta, buat Siska. Kami berdoa buat Stephen, buat Steffi. Kami berdoa buat Susi, buat Shalomita. Kami berdoa buat Teddy. Kami berdoa buat Tommy. Kami berdoa buat Ursula, Valentino, Vanda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap nama-nama yang setiap jemaatmu, para pengerja juga menulisnya Tuhan. Kami percaya kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kami mau katakan keselamatan yang dari Tuhan ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lembutkan hati mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami terus berdoa sampai kami akan melihat mereka datang untuk beribadah, mereka diselamatkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan tanganmu kepada Pastor Doni. Terima kasih Tuhan buat Pastor Doni yang sudah menjadi saluran berkat hari ini. Kami berdoa kiranya pengurapan yang baru, roh hikmat dari Tuhan senantiasa menjadi bagian hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati Pastor Doni, Pastor Sasa beserta keluarga, berkati pelayanannya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan di ibadah yang sama. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, Anda bisa datang ke depan sebelah kanan. Nanti ada Pastor Doni dan hamba-hamba Tuhan yang lain akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.